Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi ketiga atau sesi terakhir pada hari ini untuk pengucapan putusan dan ketetapan. Ada 11 perkara dan sudah diinfokan oleh Pak Panitera bahwa selanjutnya perkara nomor 50 menurut catatan para pihak semuanya hadir. Putusan nomor 50 garing PHP titik BUB garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Hewan Maria Geong PSD, 2. Silverius Syukur SP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17 tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Eleonarius Dawa SH selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ferdinandus Hilman SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut berikut ini: 1. Edistasius Endi SE, 2. Dr. Julianus Weng MKes, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0013 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas atau dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam permohonan akuo sebagai berikut: A. Dianggap dibacakan. B. Bahwa permohonan pemohon bertanggal 18 Desember 2020 diajukan melalui daring, diterima di Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020. C. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan melalui luring diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Oleh karena itu, terhadap perkara akuo, berkas dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal, yaitu bertanggal 18 Desember 2020.
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4, bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 bertanggal 3 April 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 bertanggal 4 April 2017, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 bertanggal 3 April 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 secara kasuistis. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 /PHP dan seterusnya bertanggal 9 Agustus 2018. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan aku, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan atau objektum litis dan petitum permohonan pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 127 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Paragraf 3.6, 3.6.1, 3.6.2 sampai dengan titik 3.6 dan 3.7 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 51 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Paragraf 3.9 dianggap dibacakan sampai dengan selanjutnya. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 90/PL dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Dr. Hewan Maria Geong, PSD, dan Silverius Syukur SP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 91/PL dan seterusnya tentang penetapan nomor urut
dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa Dr. Hewan Maria Geong PSD dan Silverius Syukur SP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 nomor urut 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 dengan nomor urut 2. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016 menyatakan sebagai berikut. Poin A, B, C, D dianggap dibacakan. Berdasarkan rekapitulasi hasil kedudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 135.521 suara sama dengan 2.033 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 3.598 suara atau 2,65% atau lebih dari 2.033 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 tersebut, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM berupa: 1. Persoalan pendapatan, saya ulangi, persoalan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. 2. Pembukaan kotak suara di luar jam pleno. 3. Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan. 4. Undangan memilih yang tidak disampaikan pada pemilih. 5. Tidak adanya sosialisasi tentang pemilih menggunakan KTP. 6. Adanya pemilih di bawah umur. Dan 7. Praktik politik uang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P85. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T62, pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti PT 589, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengajukan bukti PK1 sampai dengan bukti PK15. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1 dan 2 dianggap dibacakan. Adapun dalil-dalil pemohon yaitu penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan, undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP, adanya pemilih di bawah umur, serta praktik politik uang, Mahkamah menilai pemohon tidak dapat merinci di mana saja pelanggaran tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu, tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus yang harus ditindaklanjuti selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020. Demikian pula terhadap dalil-dalil pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan
ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 Akuo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara Akuo ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon yang diajukan, saya ulangi, meskipun permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Akuo. 3. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akuo. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foy, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 16:44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat atau yang mewakili. Selanjutnya